Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati segenap para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, para gawagis, para nawaning. Nakhusubi dzikri dumateng panjenenganipun Hadratul Mukarram Ki Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum beserta seluruh keluarga besar yang mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesehatan, di dalam keafiatan, di dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Tak lupa pula tentunya kepada segenap para tulab atau talibat, para adik-adik, santri, santriwati Pondok Pesantren Al-Hidayat Kauman, yang mudah-mudahan para adik-adik sekalian, nyuwun izin kalau panggil adik-adik karena insya Allah semuanya lebih muda dari saya. Mudah-mudahan panjenengan semua dengan keberkahan para guru panjenengan, keberkahan ilmu yang jenengan cari di pondok pesantren ini, Allah jadikan panjenengan sebagai orang-orang yang bahagia, beruntung dunia akhirat. Min ahlil ilmi, min ahlil Quran, zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan panjenengan semua bisa menjadi para putra-putri yang disebut dalam Al-Quran sebagai qurrata a'yun, yaitu para putra-putri yang menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tua, yang menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tua, yang menjadi sumber kebanggaan, sumber kebahagiaan, insya Allah bukan hanya bagi para orang tua jenengan, bukan hanya bagi para guru panjenengan, tapi mudah-mudahan panjenengan semua tanpa terkecuali bisa menjadi kebanggaan yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah para hadirin, di waktu yang diberkahi ini alhamdulillah saya merasa sangat antusias sekali, merasa sangat terhormat sekali, merasa sangat, kata orang Madura, sangat excited sekali bisa sowan ke tempat yang diberkahi niki, bisa sowan ten Yai Zaim serta para masyayikh Pondok Pesantren Kauman Al-Hidayat. Yang membuat saya antusias para adik-adik sekalian karena saya tahu mulai sejak dulu antara Bangkalan dan Lasem ini punya hubungan yang sangat erat sekali. Saya lahir, adik-adik saya datang jauh-jauh dari Bangkalan. Jarak antara tempat ini dengan rumah saya di Bangkalan 230 km. Saya tidak pernah ngukur tapi barusan lihat Google Map. Nah, saking eratnya hubungan antara Bangkalan dan Lasem mulai sejak dulu, bahkan banyak para ulama-ulama kita sekarang, entah itu ulama dari Al-Azhar, ulama dari Yaman, ulama dari Hijaz, ulama dari Maroko, banyak dari sanad-sanad kitab yang beliau miliki niku nggih nyambung ke Bangkalan melalui jalur Lasem. Karena kita tahu banyak para ulama kita, contohkan mungkin Said Muhammad Al-Maliki Mekah, guru kaula Habib Umar bin Hafid Yaman,
atau mungkin Syekh Ali Jum'ah Mesir. Itu beliau mengambil sanad-sanad kitab dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama kebanggaan kita yang mempunyai julukan Musnidud Dunya. Nah, beliau Syekh Yasin itu banyak mengambil sanad dari dua sosok. Yang pertama Tubagus Ahmad Bakri Purwakarta, atau yang lebih kita kenal dengan nama Mama Sempur. Yang kedua Ki Haji Maksum Al-Lasimi, Ki Haji Maksum Lasem, yang mana dua-duanya ini mengambil sanad dari Syekhona Khalil Ibn Abdul Latif Al-Bangkalani. Maka kehadiran kulo di waktu ini kulo niati sowan kepada beliau-beliau semua, juga kulo niati untuk mengamalkan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyampaikan, inna abarrol birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi. Termasuk bakti yang paling utama adalah ketika seorang anak menjalin kembali hubungan-hubungan yang telah terjalin di antara para orang tuanya, di antara para sesepuhnya. Mudah-mudahan dengan berkah pertemuan niki, berkah sowan niki, kita semua bisa mendapatkan barokah dari para sesepuh kita, barokah dari Mbah Maksum Lasem, barokah dari Mbah Khalil Bangkalan, dan para masyaikh kita yang lain. Amin Allahumma. Alhamdulillah para adik-adik, selain itu saya merasa sangat excited. Karena apa? Karena bagi saya duduk dengan orang-orang seperti panjenengan ini merupakan satu nikmat yang sangat luar biasa. Saya meyakini adik-adik bahwa para santri, santriwati itu adalah para pemuda-pemudi yang benar-benar istimewa. Di garis bawahi, pemuda-pemudi yang betul-betul istimewa. Bukan yang merasa istimewa tapi aslinya biasa-biasa saja. Itu kan banyak di zaman sekarang. Merasa diri istimewa tapi sebenarnya tidak istimewa. Kalau kata bahasa anak-anak Gen Z niku, kukira aku istimewa, ternyata teman biasa. Ubur-ubur ikan lele. Kasihan deh li, ngeten. Niku bahasa anak Gen Z. Niku beneran, adik-adik. Baginda Nabi Muhammad SAW niku menyampaikan banyak sekali dauh-dauh hadis-hadis yang dengan membaca hadis itu jenengan pasti akan jauh dari rasa tidak percaya diri. Kalau jenengan benar-benar menghayati dauh-dauh Kanjeng Nabi Muhammad SAW terkait keistimewaan para penuntut ilmu, gak ada kata insecure dalam kamus santri. Kanjeng Nabi dalam satu hadis menyampaikan ahlul Quran hum ahlullah wa khossatuh, bahwa orang yang sibuk dengan Al-Quran seperti panjenengan, sibuk dengan Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, itu adalah orang-orang terdekat dan orang-orang yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu niki perlu untuk jenengan sadari. Nah, niki masuk dari sebagian tips adik-adik. Kalau ingin menyampaikan dalam jelasah singkat niki, bagaimana tips atau tutorial agar kita ini menjadi santri hakiki, santri sejati, santri yang benar-benar santri. Maka itu poin pertama. Satu, santri itu wajib bangga dengan identitas. Santri wajib bangga dengan identitas. Niki satu poin yang sangat penting. Karena apa? Secara logika dasar, seseorang itu tidak akan berjuang, tidak akan berkorban untuk sesuatu yang bagi dia tidak membanggakan. Jenengan tidak akan berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang bagi jenengan tidak berharga. Maka perlu jenengan sadari bahwa jenengan di tempat ini diistimewakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, jenengan sibuk dengan amal-amal yang mulia,
Yang andaikan jenengan bandingkan dengan anak-anak yang sepantaran dengan jenengan, ya Allah, maka jenengan akan tahu apa itu arti kesenjangan sosial yang sesungguhnya. Nggih. Mbak jenengan adik-adik pondok kauman niki, setiap hari kan sibuk dengan setoran napa biasa nih? Setoran alfiyah, setoran Quran, nggih. Lisan jenengan sibuk dengan menyetor kalimat-kalimat mulia. Ini biar jenengan tahu di mana kesenjangan sosialnya. Nah, dikala jenengan sibuk nyetor Al-Qur'an, nyetor alfiyah, anak-anak Gen Z di luar sana itu setoran lagu top tobi top. Lagi ada yang hafal? Lagi. Niku unik niku. Makanya kula kok paham lho maknane lho top tobi top niku. Kula sampai heran kok bisa dibuat lagu Ramadan niku lho. Padahal niku nggih katanya yang menulis Imam Asmu'i, bukan. Nggih setelah kula teliti, kula kaji, itu penulisnya adalah Abu Ijil Al-Majin, syair dinasti Abbasiyah. Dan niku kalau kita terjemahkan adik-adik, nggih, itu masuk syair ghazal, bisa saja masuk syair ghazal, lagu bucin kalau istilah kita. Nggih. Niku mirip pun dengan lagu, kalau memang cocok stay true nggih. Terus coba kula pernah terjemahkan, kula buat postingan niku, fakam tayyamani huzayyilun uqaiqali. Berapa sering aku dibuat mabuk kepayang karena rindu kepada seorang gadis yang cantik seperti rusa kecil. Ini orang Arab niki jenengan yang belajar ilmu balaghah nggih. Orang Arab itu mengibaratkan wanita cantik seperti kijang. Nggih, rusa. Mengapa seperti itu? Karena kata orang Arab rusa itu matanya bagus, badannya langsing ramping. Nggih. Niki. Ini kata orang Arab wanita idaman itu nggih langsing ramping, diet. Nggih. Nggih. Itu kata orang Arab. Qataftu min wajnatihi min lasmi wardil khajali. Yang pernah aku cium pipinya suatu ketika sehingga pipinya merah merona seperti bunga mawar. Faqala la wa qad ghada muharwili. Tapi dia berkata, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Akhirnya dia lari. Kemudian aku kejar kembali. Wal khudu malat taraban min fi'li hadzal rajuli. Dan gadis itu bergetar histeris karena perbuatan lelaki ini. Oh. Ini ku lagu cinta-cintaan, lagu bucin-bucinan, tapi sama anak-anak Gen Z dibuat lagu Ramadan. Ini loh gara-gara ndak pernah ngaji. Itu contoh satu kesenjangan sosial. Dikala orang-orang di luar sana disibukkan dengan hal-hal yang tidak berfaedah, tidak berguna, alhamdulillah jenengan disibukkan dengan hal-hal positif, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur di waktu ini bagi kula pemandangan yang ada di depan kula, view niki nggih, ini merupakan pemandangan yang sangat menyejukkan hati. Meskipun mungkin kelihatannya di depan saya ini adalah kalau anak zaman sekarang katanya bocil-bocil kematian, nggih. Tapi enggak, saya meyakini jenengan niku benar-benar orang-orang yang sangat istimewa. Lebih-lebih kalau kula menghadap ke sebelah kanan sini, ya Allah, nggih. Spek ya lili. Bahasa anak Gen Z zaman sekarang. Aniki penting adik-adik, nggih, kita harus bangga menjadi santri. Nggih. Niku banyak dalilnya. Apa dalil santri itu wajib bangga menjadi santri? Santri tidak boleh minder, santri tidak boleh malu, santri tidak boleh kata orang Madura insecure. Nggih. Dawuh Kanjeng Nabi, man utiyal Quran, barang siapa diberikan anugerah berupa Al-Quran, fadzanna anna ahadan utiya khairam mimma uti, kemudian dia menyangka ada orang lain yang mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat Al-Quran yang dia dapatkan, faqadih taqarama anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja dia telah merendahkan Al-Quran yang telah diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya standar santri mulai zaman dulu niku merupakan standar ketat. Santri zaman dulu itu merupakan satu gelar yang tidak diberikan kepada sembarang orang.
Jenengan pernah ada yang membaca apa definisi santri? Ma huwa ta'rifus santri? Ada yang pernah baca boten? Satu-satunya kiai yang pernah mentakrifi santri niki setahu kula Ki Hasani Sidogiri. Beliau menyampaikan di situ as-santriyu bisyahidi halihi man ya'tasim bihablillahil matin wa yattabi sunnata rasulil amin wa la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wahin. Wonten definisi ini. Bahkan waktu kula mondok di Yaman, adik-adik, kula mondok di Yaman niki. Sami kados pondoke Gus Dias PO. Nggih. Nggih, kula sumurape Gus Dias ae. Gus Fawas kula nembe sumurap namine Gus Fawas. Nggih. Niku dulu kalau mau cerita, niki jenengan percaya enggak percaya nggih silahkan. Soalnya saniki kan cerita-cerita yang berbau Yaman sama dengan khurafat men saniki. Ini tuh cerita pengalaman kula niki. Nggih. Suatu ketika kula pernah ditugas, sebelum pulang kula pernah ditugas ke satu tempat namanya Inat. Nggih. Yai pun nate ten Yaman nggih. 12 kali Masya Allah. Ten Inat niku adik-adik tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Niku sekitar mungkin 10 km dari Tarim. Kula masih ingat ditugas waktu itu malam Jumat kayak ke Masjid Jami Maulid ba'da maghrib. Tiba-tiba ada anak kecil yang mendekati saya, adik-adik. Mungkin umur 7 tahun mungkin. Dari wajahnya kula bisa tahu, oh ini Habib ya, masih kecil, Habib kemasan saset. Itu adik-adik mendekati saya, bertanya pakai bahasa Arab. Masya Allah, kecil-kecil udah bisa bahasa Arab. Nggih wong Arab, maklum. Kados niki pertanyaan nih. Kam marrah ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kamu ini berapa kali pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak, saya jawab. Oke, kalau setelan cuek mawon, stay cu. Kenapa? Karena dua alasan. Pertama, yang nanya bocil. Bocil kok nanya urusan dhuwur-dhuwur. Seharusnya bocil kan nanyain apa biasa nih? Ya, Naruto, One Piece, Parpoyer FF. Nah niku pertanyaan bocil. Ini bocil kok takoke mimpi Kanjeng Nabi. Yang kedua, ini rahasia perusahaan. Betul? Nggih. Rahasia perusahaan nggak bisa jenengan ceritakan ke sembarang orang, nggak bisa jenengan mimpi Kanjeng Nabi malam hari bangun tidur langsung buka story WA. Buat story. Alhamdulillah tadi malam aku mimpi Kanjeng Nabi. Menyala abangku. Kebuatan sakit seperti. Oke. Keesokan harinya, kula diajak berziarah ke makam niku pendiri Ribat, Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, yang ternyata pernah menyampaikan kepada para santrinya di waktu itu. Ini beliau menyampaikan kepada para santrinya. Nah, niki jangan dipotong nanti bisa viral nanti ini kalau berbau Yaman niki. Terus beliau la yusamma talibul ilm alladzi marrat alai usbu walam yara nabiy sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kok ada santri selama 1 minggu gak pernah mimpi Kanjeng Nabi, itu ora patek santri. Diragukan kesantriannya. Lu masa jenengan setiap hari nyebut nama Kanjeng Nabi, baca zikir, baca sholawat, baca hadis, baca tarikh, masa gak pernah mimpi Kanjeng Nabi? Nah, niku. Maksudnya bukan kita mau menerapkan standar yang sama. Kalau standar seperti itu kita terapkan untuk diri kita, mungkin gak ono sing santri, nggih. Nah, jenengan mimpi Kanjeng Nabi 1 minggu berapa kali? Napa? Mimpi ketindihan sering gitu. Nah, intinya apa? Agar kita tahu bahwa sejak dulu santri itu merupakan gelar kehormatan, merupakan gelar kebanggaan. Karena itu poin pertama niki penting, kita wajib bangga menjadi santri. Seseorang tidak akan berjuang untuk sesuatu yang bagi dia tidak membanggakan. Mendawi guru kula Habib Umar, man arafa qadra ma yatlub sahulalahu ma bazal. Barang siapa yang tahu harga sesuatu yang sedang dia cari, maka akan
ringan, terasa ringan bagi dia segala perjuangan, segala pengorbanan kalau dia tahu harga sesuatu yang sedang dia cari. Jenengan kalau tahu betapa besarnya kemuliaan-kemuliaan, keberkahan-keberkahan yang akan jenengan dapatkan jika jenengan ngaji dengan betul-betul di pondok pesantren ini, maka segala rasa lelah jenengan akan terasa ringan. Itu konsep ma'rifatul qimah adik-adik kalau dalam bahasa Imam Ghazali. Beliau mencontohkan dalam Ihya, ada anak kecil di depannya ada dua benda. Ada emas, misalnya emas 10 kilo, ada mainan boneka Labubu 10.000. Mana yang akan diambil, mainan apa emas? Mengapa dia tidak mengambil emas? Karena dia tidak tahu harga emas yang sesungguhnya. Paham nggih? Niki yang pertama. Santri wajib bangga dengan kesantriannya. Bangga dengan identitas. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik, santri itu wajib totalitas. Kalau jenengan bangga dengan identitas, jenengan pasti akan totalitas tadi. Kalau tahu harga sesuatu yang sedang kalian cari, jenengan akan termotivasi. Niku pasti. Ada satu makanan yang lagi viral di TikTok sekarang, adik-adik. Nama ini kepiting Alaska. Kepiting Alaska niku jenengan pernah ke Surabaya. Satu capitnya saja berapa kilo, berapa on gitu. 3 juta harganya. Mungkin jenengan akan bertanya-tanya, kok bisa ada kepiting capitnya aja harganya 2 juta. Tapi jenengan kalau lihat tutorial mendapatkannya, jenengan pasti akan memaklumi. Silakan buka di YouTube tutorial mendapatkan kepiting Alaska. Itu nelayan di Amerika sana bukan hanya mempertaruhkan tenaga, mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kepiting itu di tengah badai tsunami atau badai nopo niku. Bukan badai, itu lebih mirip tsunami niku. Mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan kepiting Alaska. Nah niku. Maka jenengan kalau bangga tahu harga sesuatu, jenengan pasti akan totalitas. Niki penting totalitas. Al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiya nafsaka kullaka. Ilmu tidak akan memberikan separuhnya saja untuk kamu sampai kamu mendapatkan semua yang kamu bisa, semua yang kamu mampu untuk mendapatkannya. Oke. Niku makane napa totalitas niku penting adik-adik iki. Jenengan kalau mau totalitas, jenengan harus termotivasi. Kalau kita melihat banyak cerita para ulama-ulama terdahulu, niku mencari ilmunya, ndak separuh-separuh. Ini kata Imam Syafi'i, anna hadzal ilmah la yudraku bil huwaina. Ilmu ini nggak bisa didapatkan dengan nyantai-nyantai. Kita contohkan, ada satu kitab kalau jenengan baca, kula rekomendasikan kitab niki untuk dibaca. Menumbuhkan semangat jenengan mencari ilmu. Qimatuz Zaman Indal Ulama. Karangannya si Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kitab-kitab beliau niki recommended semua untuk dibaca. Qimatuz Zaman Indal Ulama, Safahat min Sobril Ulama fi Talabil Ilmi. Ada juga kitabnya yang paling fenomenal judulnya, baca mawon jangan diamalkan, Al Ulama Al Uzzab. Ulama-ulama jomblo. Alladzina atharul ilma ala zuwaj, yang lebih mendahulukan ilmu daripada menikah. Ulama-ulama yang seumur hidupnya menjomblo hanya demi ilmu. Di situ Syekh Abdul Fattah menyebutkan satu kisah dari Al-Imam Ibnu Aqil, Alahu Pensyarah Alfiyah. Niku diriwayatkan dari beliau selama nyantri mencari ilmu ndak mau makan makanan yang dikunyah. Kados napa makan yang dikunyah teng mriki? Nasi, roti, telo, napa malih iki makanan yang pakai effort mengunyahnya. Pakai effort untuk memasukkannya. Maunya makanan yang langsung masuk praktis, napa kuah, napa malih air, bubur mungkin ya. Mengapa seperti itu? Karena kata beliau, madghut to'am, ngunyah makanan ini sama dengan buang-buang waktu. Ngunyah makanan sama dengan buang-buang waktu. Coba ngunyah makanan ini digunakan butuh waktu 5 menit ngunyah makanan. Coba gunakan untuk baca kitab, dapat berapa lembar. Coba gunakan untuk ngapalkan alfiyah, dapat berapa bait.
Coba gunakan untuk scroll FYP. Dapat berapa video? Itu. Totalitasnya sangat luar biasa. Para ulama kita terdahulu. Lebih-lebih di dalam menjaga waktu mereka niki penting. Jenengan waktu jenengan di pondok ini tidak akan terulangi sampai kapanpun. Memang menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Tapi waktu produktif seperti jenengan bisa tafarru, fokus mencari ilmu, tidak akan kalian ketemukan kecuali di pondok pesantren. Ini kalau di luar sana udah sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Ini penting adik-adik, kita harus butuh totalitas. Mengapa ini penting? Karena buat anak-anak seperti jenengan nih loh. Jenengan anak-anak generasi apa namanya? Gen Z. Jenengan tahu nggak Gen Z ini kenapa? Gen Z itu Z-nya apa? Zumblowati. Bukan Gen Z. Gen Z itu anak-anak yang lahir kisaran tahun 96 sampai 2012. Tumbuh dewasa seiring berkembangnya teknologi. Ada di sini yang 96 sampai 2012 angkat tangan? Oh kok dikit? 96, 97, 98 sampai 2012. Nggih, hampir semuanya kan nggih? Oke. Ada anak Gen Z di sini? Ada. Ada Nona Ambon di sini? Enggak ada. Oke. Anak Gen Z ini menurut para pakar, mengapa anak Gen Z sekarang dinamakan generasi stroberi? Estetik di luar tapi problematik di dalam. Rapuh di dalam. Anak Gen Z ini nggak mau diajak berjuang, nggak mau diajak bersabar, dikit-dikit bilang nggak bisa Yura. Okay. Karena jenengan niku nggih terbiasa dengan kemudahan teknologi. Terbiasa dengan kecepatan teknologi, mau belanja serba cepat, mau cari informasi ada Google, ada AI, ada TikTok, ada IG. Akhirnya karena terbiasa dengan kecepatan teknologi, jenengan punya watak istijal, pingin semuanya serba praktis, ingin semuanya serba cepat, pingin cepat lulus, pingin cepat rabi, pingin cepat napa maneh? Cepet mati boten. Nggih. Niku watak yang harus jenengan rubah. Jenengan harus punya totalitas, jenengan harus jalani prosesnya sebaik mungkin. Semua itu butuh proses adik-adik. Kalau sering menyampaikan ada satu ayat, kalau sering sampaikan ayat ini bagus sekali untuk kalian jadikan prinsip. Firman Allah kepada Siti Maryam dalam surat Maryam. Oke, ada yang hafal Quran di sini? Oke, coba tak tanya. Wahuzi ilaiki bijit'in nakhlati tusakit alaiki rotoban janiya. Surat apa, juz berapa? Oke, surat Maryam udah disebutkan tadi. Juz berapa? 16, betul. Ya. Juz 16. Ini bagi saya unik sekali. Mengapa Allah niku ngendikan berfirman pada Siti Maryam yang pada waktu itu dalam kondisi sangat lemah, pembukaan mau melahirkan. Ada yang pernah tahu rasanya pembukaan? Belum pernah? Oke, bakalan insya Allah. Oke. Nah niku kata Allah pada Siti Maryam, wahai Maryam, goyang-goyangkanlah pohon kurma itu, maka akan jatuh dari pohon itu buah kurma muda. Makan buah itu untuk tambahan energi untuk kamu. Secara hitungan logika ini perintah yang sangat tidak masuk akal. Jenengan tahu pohon kurma? Pohon kurma niku sami kados pohon kelapa. Nggih, tinggi besar. Kalau jenengan, jangankan wanita hamil yang mau melahirkan, jenengan sekuat apapun mau goyang-goyang pohon kurma, pohonnya enggak bakal goyang, jenengan yang bakal goyang. Enggak. Mustahil kan nggih. Dan padahal Allah Maha Kuasa untuk menjatuhkan buah itu tanpa digoyang-goyang Siti Maryam. Apa hikmahnya dari perintah itu pada Siti Maryam? Mengajarkan kepada kita pentingnya sebuah ikhtiar, pentingnya sebuah usaha, pentingnya sebuah proses, pentingnya sebuah effort niku kata anak zaman sekarang. Ini totalitas niku penting khususnya di dalam menjaga waktu. Itu.
totalitas. Pertama bangga dengan identitas, yang kedua jenengan harus totalitas. Yang ketiga terakhir, santri niku harus punya sifat loyalitas. Loyal. Loyal niku kulo artikan sebagai sebuah taklim, adab terhadap ilmu, khususnya kepada para guru jenengan, sang pemilik ilmu. Ini merupakan kunci, adik-adik, kunci keberkahannya ada di poin ketiga ini. Jenengan sudah bangga dengan identitas bagus, totalitas bagus, tapi gak akan berkah kalau tidak ada poin ketiga ini. Loyalitas, taklim jenengan dan para guru. Jenengan teliti, titeni dibalik sosok-sosok hebat sejak dulu, mulai dari Kanjeng Nabi, mulai dari para sahabat, mulai para ulama-ulama kita, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Maksum Lasem. Di balik beliau-beliau itu pasti ada taklim kepada guru yang sangat luar biasa. Satu ulama yang sudah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang ilmunya paling banyak tersebar di seluruh penjuru dunia adalah Al-Imam Hanafi. Imam Hanafi niku jenengan nek ten Eropa, Amerika, Pakistan, Australia lebih dominan Hanafi daripada Syafi'i. Kuncinya apa? Beliau pernah menyampaikan dalam dauhnya suatu ketika, li sabu usanawat, saya ini sudah 7 tahun. Mamadatu rijli ila dari Hamad, gak pernah saya berani menjulurkan kaki saya ke arah rumah guru saya. Ijlalan lahu, sebagai bentuk takzim saya kepada beliau. Apakah tetanggaan sama gurunya? Tidak, kata yang meriwayatkan, wa kana baina darihi wa dari Hamad sab'u sukakin, jarak antara rumah beliau dengan rumah gurunya berjarak 7 rumah. Takzim tapi sangat luar biasa pada gurunya. Yang kata Ki Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alimul Muta'allim, alladzi la ya'taqid jalalata ustadzihi la yuflih. Siapa yang tidak meyakini kemuliaan gurunya, dia memandang gurunya itu sebagai orang yang B aja. Orang yang seperti itu gak akan beruntung dunia akhirat. Niku ini jenengan tingali, masya Allah, takzimi para ulama terdahulu niku lho. Kalau ingat apa niki cerita Habib Ali, gak ada guru. Habib Ali niku gak ada guru. Mungkin jenengan ningali narasi-narasi yang mungkin sedikit berlebihan niku wajar, niku komentar guru murid tentang gurunya wajar. Ini kan banyak disoroti nggih. Oh, kok komentarnya kok berlebihan, lebay. Nah niku bagi murid yang mengomentari guru itu suatu hal yang wajar. Gini bang nggih. Nggih. Niku beliau gak ada guru namanya Habib Abu Bakar Al-Attas, nggih, Abu Bakar bin Abdul Attas. Saking takzimi ten guru nih para adik-adik, sampai-sampai beliau tuh menganggap gurunya nih udah kayak malaikat. Nggih. Nah suatu ketika beliau pertama kali, beliau Habib Ali Sahib Sumtud Duror niki, melihat gurunya keluar dari kamar mandi, dan beliau dengan penuh kesadaran niku kaget bertanya pada gurunya, jenengan niki masuk kamar mandi juga tah? Jenengan niki masuk jeding juga tah? Tak kira jenengan ini udah apa? Level tinggi kayak malaikat niku lho. Contoh malih Mbah Khalil Bangkalan, satu kisah yang sangat masyhur tentang beliau adik-adik. Beliau pernah naik dokar. Sumrap dokar buatan jenengan. Kenapa tidak setiang las dokar? Sami nggih. Pernah naik dokar, kemudian beliau bertanya pada Pak supirnya, Pak Kusir niki kuda jenengan saking pundi? Pak Kusir menjawab, dari daerah Bima Kiai. Bima itu di mana? Bukan di Ambon, bukan mana? Nusa Tenggara Barat. Nah, NTB. Mendengar itu adik-adik beliau langsung minta turun. Cukup, saya cukup di sini aja. Pak supirnya bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya nih Pak supir. Enten apa Kiai kok tiba-tiba jenengan minta turun? Apa ada yang salah dari ucapan saya? Tidak Pak, tidak ada yang salah. Tapi jenengan ketika menyebut dokar ini dari Bima, kuda ini dari Bima, saya teringat guru saya. Syekhona Khalil gadah guru naminipun Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi. Beliau mengambil dari Syekh Abdul Ghani niki sanad tarekat Naqsyabandi salah satunya.
Kata Syekhona Khalil, saya takut naik dokar jenengan niki, saya takut suul adab. Jangan-jangan, karena gurunya dulu adik-adik terkenal punya banyak peliharaan napa jaran kuda. Kalau naik dokar jenengan niki kalau takut suul adab, jangan-jangan kuda jenengan niki salah satu keturunan kuda guru kulo. Luar biasa. Makanya jenengan lihat adik-adik, barokahnya ta'zimi Syekhona Khalil guru niku, beliau gadah santri-santri yang takzimnya kepada beliau niku kalau kata anak sekarang di luar nurul. Di luar logika nggih. Syekhona kula sering cerita, Syekhona Khalil gadah santri saking Magelang, asmonipun Manap. Beliau nanti nulis ijazah Rotib Haddad Manap untuk Manaf. Mim nun alif fa napa ba napa fa kalau kok semerap tasih wonten tulisannya sampai saniki. Niku santri miskin adik-adik saking Magelang, saking miskine punya satu pakaian, punya satu sarung. Kalau jemur pakaian berendam dulu di sungai. Dan ketika boyong kitabnya nggak banyak. Karena apa? Karena ekonomi tadi. Kalau hatam Fathul Qorib dijual kitabnya untuk beli kitab Fathul Mu'in. Nah begitu seterusnya. Santri yang sangat tidak mampu, karena tidak mampu, tidak punya ongkos mondok, suatu ketika punya inisiatif kerja di sawah orang daerah Jember, jauh jarak Jember, Bangkalan Jember niku mungkin 200 kilo juga sama seperti Kelasem. Alhamdulillah napa istilahnya orang dulu nderep napa gini ku membantu panen. Hasilnya bantu panen niku nopo dapat beras 2 karung. Beras 2 karung. Diniati untuk bekal selama mondok di Bangkalan. Akhirnya pulang ke Bangkalan balik. Ternyata sudah ditunggu oleh Syekhona Khalil. Ditanya, bawa apa kamu? Bawa beras Kiai 2 karung. Apa kata Mbak Khalil? Alhamdulillah kebetulan pitik-pitikku lagi lapar semua. Dirampas niku adik-adik hasil jerih payah selama 2 bulan ditaburkan untuk pitik-pitik beliau. Coba bayangkan kalau jenengan kali kiai digitukan. Kira-kira pripun? Niku santri zaman riyen niki yakin taslim bahwa nopo yang dilakukan guru pasti yang terbaik. Tidak cukup di situ, ini kata beliau, itu beras kamu aku ganti ya sama daun mengkudu. Sumurap daun mengkudu jeneng nyebutna. Paci nggih, sanes daun kelor masih bisa dibuat gangan nggih. Jangan apa gangan sama niki? Jangan. Bisa enggak daun paci dibuat jangan? Udah bisa nggih. Nggih, dari sendiko dau. Coba jenengan kalau seperti itu sama kiainya suruh makan daun paci, jenengan insyaallah kuat mondok berapa tahun? Ini bayangkan santri niki yang bernama Manap pondok ten Bangkalan adik-adik, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Kalau nate mireng pondok di Bangkalan saja sekitar 27 tahun. Mulai kecil sampai tua. Setelah itu boyong, apakah pulang kawin ndak pindah ke pondoknya Mbah Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Setelah itu baru boyong, baru menikah ketika usianya lebih daripada 50 tahun. Ada yang minat mungkin mengikuti jejaknya itu. Baru setelah itu pindah ke Kediri, buka pondok pesantren di sana. Itulah kisah dari Kiai Manap. Atau yang biasa lebih kita kenal dengan nama hajinya Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo. Yang sekarang pondok Lirboyo niku menurut data terakhir yang kula dapatkan santrinya hanya sekitar 50.000 saja. Oke. Niku adik-adik, niku nyata niku. Keberkahan niku sesuatu yang tidak kasat mata tapi nyata dirasakan oleh para guru kita, para aulia kita mulai sejak dulu. Kan dari itu pesan kula kali jenengan terakhir. Jenengan ibaratkan di sini punya segalanya yang akan menjadikan jenengan untuk menjadi orang hebat, orang mulia.
Sekarang pertanyaannya kembali ke jenengan, jenengan mau atau tidak mau? Ibarat kata adik-adik, jenengan punya sepeda motor yang bagus, apa sepeda motor yang apik? NMAX misalkan. Sepeda motornya ada, bensinnya full, jalannya mulus, Google Map ada, kok gak nyampe-nyampe? Jangan salahkan sepedanya, jangan salahkan bensinnya, jangan salahkan jalannya, salahkan diri kamu. Kenapa kok sepedanya gak digas? Niku yang dikatakan dalam satu syair, walam arafi uyubin nasyai'an kanaksil qadirina alat tamami. Aku tidak pernah melihat aib yang lebih besar daripada kemampuan orang yang punya potensi, punya peluang untuk menjadi sempurna, tapi dia tidak mau berusaha. Niku dalam istilah Sunan Kalijaga, satu syair yang sangat kula sukai, maknanya dalam sekali, tasawuf sekali. Syairnya Sunan Kalijaga, lir ilir. Jenengan tahu syair lir ilir? Oke, ada orang Jawa di sini? Jawa semua. Oke, ada yang tahu maknanya lir ilir di kunopo? Angkat tangan. Lir ilir maknanya apa? Oh, ada orang Jawa di sini? Enggak ada. Napa maknanya lir ilir? Oh, bahasa Madura tuh. Lir ilir niku adik-adik maknane apa bahasa kita mustakun min ngelilir. Ngelilir sumerap. Ngelilir napa tangi. Ngelilir ilir, ayo tangi. Tangi, bangkit, ojo malas, ojo mager. Lir ilir, tandure usumilir. Maknanya apa? Tanamannya sudah mekar, tanamannya sudah tumbuh, tak ijo royo, rindang sekali, hijau sekali, tak sengguh kemanten anyar, bahagia sekali seperti manten a. Maksudnya apa? Ayo kita berusaha, berjuang, jangan malas. Ini loh, keadaan sedang mendukung kita, keadaan sedang bersahabat dengan kita, bunganya sudah mekar, tanaman sudah hijau. Pertanyaannya kembali pada kita mau atau tidak mau? Ini loh, jenengan di sini sudah punya guru, sudah punya kitab, lingkungan yang baik ada. Berarti pertanyaan kembali pada jenengan, mau atau tidak mau jadi orang mulia? Jangan sampai jadi tikus yang mati di tengah lumbung padi. Itu 3 pesan dari kula, mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari para masyayikh kita. Amin Allahumma. Terakhir nyuwun izin ya. Kalau pundi-pundi boten napa sungkan boten bekto oleh-oleh nggih. Kalau gak ada oleh-oleh niki gambar panjenengan adik-adik nggih diniati tabarukan mawon. Karena kalau kita mriki minjam nami Mbah Khalil Bangkalan, niki kula bawakan buat panjenengan sedikit oleh-oleh saking Mbah Khalil Bangkalan. Buat yang mau mengamalkan, niki ada sholawat. Biasanya kami baca di Bangkalan niku setiap mau ngaji. Setiap mau ngaji atau bisa 7 kali setiap malam. Atau mungkin kalau jenengan tidak bisa 1 kali setiap malam, bebas sebisanya jenengan. Niki nami sholawati saking Syekhona Khalil, nami sholawat ilmi. Fadilahipun pertama untuk mendapatkan futuh niku terbukanya segala pintu ilmu. Mau menghafalkan apa saja mudah, memahami apa saja mudah. Kemudian yang kedua, agar kita dijadikan min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Bukan cuma casingnya saja yang alim. Kalau cuma casingnya alim, walid juga bisa. Itu. Yang ketiga, agar kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh di dunia dan akhirat. Monggo kita baca bareng-bareng ngalap berkah dari Mbah Khalil Bangkalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-solihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi
wa sallim. Niki nate diparingi kali Yai Barizi Yai ten santri ini Yai Barizi napa besanipun bau bab Yai Barizi lan bulan diparingi ten santri ini terus boten diamalkan kali santri ini. Terus beliau niki tiba-tiba di malam hari terus mimpi punggungnya ini dielus-elus oleh Syekhona Khalil dan bilang jangan lupain amalin salawatah, amalakin salawat, jangan lupa amalin salawat itu. Niki salawat ilmi saking Syekhona Khalil Bangkalan inggih menawi sah ijazah kula saking ingkang menjazahkan para masyayikh ingkang mengijazakan salawat niki sampai ten Syekhona Khalil insahat li minhum al ijazah ajasnakum. Nggih, sekian dari kula nyuwun ngapunten menawi wonten salah-salah dalam tata ucap, dalam tata krama kula konten para masyayikh, para kiai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saestu, Masya Allah luar biasa. Tadi sengaja mulai awal saya tidak menyampaikan sebagaimana muqaddimah saat Buya Rozi kesini kemarin. Dan sekarang setelah beliau menyampaikan justru tampak sekali memang beliau ini senajan 6 masih muda, beliau ini umur 33 tahun. Tapi umur 33 tahun itu kita tahu Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam